yang mulia penari SMA dan SMP. Yang mana? Yang belakang? Enggak beda ya? Om Swastiastu. Om Namastu, Namo Sidam. Regane Jawa Puran Gahat. Dan Bapak Ketua Yayasan Mandira Widayaka, Bapak Dr. Inoman Teguh Prasidha SPMD sebagai pembina pasangan langsung hadir hari ini. Kepada Bapak Ketua PKDI Jakarta Selatan yang diwakili oleh Pak Yas Lastawo, yang pembina langsung juga Persamaan, karena ada salah satu bidang menangani Persamaan di Jakarta Selatan. Terus kemudian Bapak Ketua Banjar Jakarta Selatan, ini adalah penggerak dan pembina Persamaan Jakarta Selatan. Pengempon Pura Perjati yang diwakili oleh Pak Agus yang punya Persamaan hadir hari ini. Terus kemudian kita mengundang juga seluruh ketua tempe yang ada di Pura Perjati, ada 7 tempe, semua sudah hadir. Terus kemudian perwakilan dari Ketua Persamaan Jakarta Selatan, 3 Persamaan sementara hari ini hadir. Terus kemudian dari Wagyu hari ini bisa berkumpul dari ini yang sangat luar biasa, bahagia. Tapi tadi saya bilang musiknya putus, bukan putus musiknya, memang sengaja. Jelas yang hari ini bisa kami sebagai Persamaan bisa mengadakan acara ini, apa tujuannya? Nah, tujuannya penting dulu. Tujuannya adalah supaya lulusan-lulusan Persamaan ini memiliki ikatan terhadap alma maternya. Itu yang penting dulu. Kenapa kita membutuhkan ikatan itu? Karena Persamaan Ahmad Rajati ini adalah nanti selanjutnya anak-anak kita ini akan yang meneruskan. Ini adalah kita ada warisan dari orang-orang tua kita, adalah salah satunya adalah merawat pura yang ada di sini. Nah, dari sejak ini makanya kami undang juga Ketua SDAD hadir ini Jakarta Selatan, Ketua KPSAD. Kenapa? Karena ada kaitannya. Jangan setelah tamat pergi begitu saja. Ingat, kita punya alma mater, kita punya tempat kita selama 12 tahun adalah di tempat di sini. Salah satu mata pelajaran. Jadi Persamaan ini adalah mengemban salah satu mata pelajaran yang mungkin di sekolahnya tidak menerima ada guru agamanya atau yang sudah ada. Apa capaian pembelajarannya? Nah ini khusus kelas 12. Kalau di dunia pendidikan pasti ada yang namanya standar kompetensi lulusan atau sekarang disebut dengan capaian pembelajaran.
capaian pembelajaran dari sekolah agama itu adalah salah satunya adalah mampu dia menerapkan ajaran agama di mana dia berada. Jadi pertama untuk dirinya sendiri, kedua untuk keluarganya, ketiga masyarakat, dan struktur bisa terhadap pemerintahan negara Republik Indonesia. Itu harapan. Jadi salah satunya CPN-nya ini yang nanti harus mampu diaplikasikan ilmu-ilmu yang baik diterima di sekolah pertama ini. Itu yang harapannya. Nah, ilmu apa yang harus diterapkan di dalam kehidupan masyarakat atau di umat kita? Apa yang telah diajarkan? Kalau bisa pri kayak Warsito, pri Prarata, pri Paramata, kalau catur asrama, catur semua itu paling tidak menerapkan catur guru, penghormatan. Jadi ajaran agama itu bukan ilmunya sebenarnya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yang bisa dinikmati yang dirasakan oleh orang lain itu adalah bagaimana kita bersikap perilaku terhadap orang. Jadi wujud dari ajaran agama itu adalah perilaku kita sehari-hari. Berikaya pada sudah, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata, bagaimana kita berbuat, itu yang bisa akan dilihat, dirasakan oleh orang lain. Itu yang kita harapkan sebagai guru-guru yang pendidik-pendidiknya yang sudah luar biasa ini memberikan ilmunya dengan rasa aturan ayah. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, berkaitan dengan itu, kami sebagai penyelenggara ini, kenapa kami undang ketua TMPEK keseluruhan? Ini karena ada kaitannya. Kami sudah sounding ke tempat peseraman lain. Jadi peseraman ini bukan peseraman berdiri sendiri, gitu ya. Jadi perlu pembinaan, ya. Makanya di sini adalah di Jakarta Selatan ada peseraman 4 masing-masing pura kebetulan. Nah di sini ada kemampuan pura. Peseraman ini strukturnya itu ada di Pungkon Puro. Terus tarik ke atas adalah SDAD Banjar Jakarta. Tarik ke atas adalah SDAD Jakarta Raya. Yang paling di bawah yang sekaligus tombaknya penyelenggara ini adalah ketua TMPEK sebenarnya. Ketua TMPEK. Jadi TMPEK itu yang peduli terhadap peseraman. Jangan biarkan peseraman itu berdiri sendiri gitu. Yang paling hanya di Romangun yang peseraman yang besar, yang diskusi, ternyata di sana termasuk regulasi peseraman, termasuk pembiayaan. Jadi kalau standar pendidikan itu ada 8 standar pendidikan. Salah satu itu pembiayaan. Apabila pembiayaannya misalnya tidak mampu, atau ada anak peseraman yang tidak mampu misalnya membayar hasil, itu ditangani oleh TMPEK masing-masing. Bahkan kalau yang tidak ke TMPEK itu masuk ke peseraman, dasinalnya lebih gede dibanding yang masuk TMPEK. Itu yang peseraman yang besar begitu. Artinya kepeduliannya terhadap peseraman. Dia memiliki pengetahuannya dipraktekkan. Setelah dia praktek, akan timbul sikap perilaku bagi dirinya. Itu yang sebenarnya yang kalau normal perjalanan. Jangan sampai sudah ilmu sudah diberikan banyak, terampilnya sudah lakukan sedikit, tidak berefek terhadap sikap perilaku. Makanya jangan keras, kemarin maaf ini keras ya. Kalau tidak keras, tidak kesana ini, saya yakin. Karena alasnya sibuk, sibuk. Ketika sibuk, gimana kita menyisipkan waktu sedikit supaya bisa terlaksana. Ini kan cara bagus. Ini lapor Pak Ketua Yayasan. Acara ini terselenggara tidak ada memungut biaya. Ya. Jangan sampai nanti bapaknya sudah sepuh ini sampai tenaganya habis sampai pinggangnya sakit, kakinya sakit, botol-botol yang berat-berat. Ini ada adik-adik yang tenaganya sangat di sini digunakan. Dan kira-kira Ampuro menggebu-gebu gitu ya. Jadi karena inginnya banyak gitu kan. Inginnya orang ingin banyak gitu kan. Menggebu. Tapi semua itu adalah kembali kepada
kita semua, kita selalu bernasib kepada Yesus ini supaya paling tidak hati nurani kita ini diberikan bisikan supaya kita timbul suatu kesadaran. Jangan sampai dipaksa, ya. Makanya niatnya kalau dipaksa katanya tidak, nilainya tidak dapat. Kalau bisa paksakannya tidak tidak menyentuh yang yang melawan lah, halus tapi ya mungkin itu yang saya sampaikan. Yang sudah banduk Mono Santi, Om Santi. Om Swastiastu, kami muliakan. Kemudian yang tidak hormati Ketua Yayasan Mandira Widayaka. Ada yang belum tahu Ketua Yayasan Mandira Widayaka? Mohon berdiri Pak, biar semua kenal. Oh, dan ini berdiri juga ya. Nah, ini Ketua Yayasan Mandira Widayaka. Beliau ini adalah menaungi seluruh asrama Islam DKI Jakarta. Mohon maaf, operator komandannya speaker. Pak Teguh yang dihormati, kemudian dari PHDI Wilayah Kota Jakarta Selatan, Pak Wayan Swasto mewakili Pak Komang, kemudian dari pengurus Pule Pak Nadi Mas, beliau lagi Cilincing ya. Yang dapat laporan yang ada 18 siswa katanya. Ini ada berapa? Coba hitung sendiri coba. Hitung dari depan. Ini luar biasa menyelenggarakan acara ini. Di spanduk tertulis lepasan dan perpisahan situasi dan seterusnya. Nah, ada di bawah itu tagline ya. Itu bagus sekali. Langkah kecil hari ini adalah awal dari perjalanan besar. Semangat dan selamat meraih cita. Ini untuk kalian kelas 12. Ya, itu kalimat bukan kalimat hanya sekedar tulisan, maknanya luar biasa. Ini tentunya dari panitia yang luar biasa buat konsep ini. Cuma sampai ada kritik satu Pak, karena undangannya pelepasan ya. Kenapa ada perpisahan? Kalian tidak berpisah dengan asrama, ya, tidak berpisah dengan pulang bekerja. Kalian dilepas, itu tolong diingat. Ada beberapa hal yang perlu yang sampaikan dalam kesempatan ini. Bagi adik-adik sudah lulus, ya. Bagi adik-adik yang sudah berhasil menembus perguruan tingginya, selamat. Ya. Bagi adik-adik yang belum tembus perguruan tinggi negeri, ada banyak sekali peluang mandiri atau peluang kedinasan dan sebagainya. Dan kita apresiasi satu putra warga kita, tapi nggak tahu masalah dapat tidak. Putranya Pak Kades Surya Wirawan itu tembus BM. Berdiri Pak Surya. Putranya tembus di jalur. Sekarang sudah berhasil melampaui tingkatan pembelajaran SMA atau melampaui pembelajaran menengah atas. Ya, berarti sudah di atas 17 tahun semua ya? Sudah ya? Apa ada ikut percepatan ini? Enggak. Berarti sudah di atas 17 tahun, sudah dianggap kalian sudah belajar mandiri. Mandiri dalam artian bukan berarti mandiri harus bekerja dan sebagainya, bukan. Mandiri artinya sudah belajar bertanggung jawab dan seterusnya. Sekarang dilepas.
Dilepas artinya Anda sudah dianggap sudah mampu untuk bertanggung jawab ke depan. Hati-hati. Sekali lagi pesan Om atau pesan Bapak atau pesan kita semua, hati-hati kalian. Karena sudah dianggap bertanggung jawab dan bisa dilepas, kemudian Anda tidak memanfaatkan kesempatan baik itu sebaik-baiknya. Misalnya pergaulan yang keliru dan seterusnya. Kenapa? Kalau sudah masa kuliah akan beda dengan masa SMA, masa SMP. Ya, ingat tadi pesannya Pak Memantike, harus bisa mengimplementasikan apa yang didapat di asrama. Ya, sekali lagi Om atau Bapak pesan hati-hati. Oke. Kemudian kalian sudah menghadapi zaman sekarang yang berbeda. Sering baca berita kan, sering baca di media sosial kan, ada artificial intelligence. Artinya fungsi, hati-hati juga ini. Anda boleh memanfaatkan itu, tapi Anda akan tidak dapat apa tahu nggak? Bayang nggak? Nurani dan perasaan nggak ada. Yang didapat selain ilmu agama tadi, dapat juga hati nurani dan perasaan. Ya, apa itu contohnya? Contohnya nanti pada saat Anda di SMA di kuliah, Anda akan berhadapan dengan situasi yang berbeda, baik pengaruh positif, pengaruh negatif, ataupun ajakan-ajakan yang bagaimanapun. Tapi kalau Anda punya nurani, punya perasaan, dan punya bekal ilmu yang didapat di asrama, yakin tidak akan goyah. Ya, boleh pintar, boleh jenius, tapi kalau tidak punya perasaan dan nurani, tidak akan bagus. Oke, itu yang kami sampaikan. Yang ketiga berikutnya adalah apa? Terus terang, saya mewakili pengurus Suku Dukri Udama Jakarta Selatan, minta maaf sebesar-besarnya. Kami sebenarnya ada program sudah direncanakan dan sudah dituangkan dalam Lokes Abe, yaitu apa? Membuat yayasan atau lembaga yang bisa memfasilitasi anak-anak kita yang tidak mampu untuk kuliah. Terus terang kami masih belum bisa kesampaian untuk masyarakat itu. Itulah kegagalan kami di SDAD Banjarnegara Selatan. Belum berhasil mewujudkan itu. Ternyata prosesnya cukup panjang dan butuh konsentrasi yang penuh. Tapi yakin itu akan terbentuk segera. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena kita sudah janjikan sejak 3 tahun yang lalu, bagi anak-anak, bisa diam sebentar. Bagi anak-anak yang punya ambisi, punya kemauan untuk kuliah, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, lakukan. Ketuk yang terdekat, nah istri ada orang tua tempeknya, mohon menjadi concern juga. Lihat warganya, barangkali ada warganya yang kurang mampu, tapi anaknya punya potensi untuk kuliah, untuk menempuh perguruan tinggi yang setinggi-tingginya, tolong dibantu. Caranya apa? Bisa dengan menyantolkan dengan orang tua asuh, atau mungkin dari bersama-sama warga Tempek untuk membantu, atau banyak caranya. Ya, gerakan orang tua asuh untuk anak kita yang kurang mampu untuk berkuliah setinggi-tingginya. Kalau memang dari Tempek mungkin agak kesulitan, koordinasi dengan Banjar, kami akan fasilitasi. Dan kami yakin banyak sekali warga kita yang punya berlebih bisa untuk membantu. Apalagi
lagi. Ada suatu keluarga yang putra-putrinya belum sarjana. Ada mungkin kakaknya karena tidak mampu, tidak bisa kuliah dan seterusnya. Tapi ada anak adiknya yang sekarang ternyata prestasinya bagus, dia mau kuliah. Dorong itu, kita dukung, kita bantu. Kalau kepepet-pepet banyak yang selatan, kita akan minta bantuan ke Yayasan Mandiri Daya. Gimana Pak? Karena apa? Untuk tingkat SD sampai SMA itu kan sudah ada dari pemerintah ya, sudah dari pemerintah. Kalau kita kuliah belum ada. Ada beasiswa FPDP dan sebagainya sudah di efisiensi sekarang. Ayo kita gerakkan. Nih, adik-adik yang kelas 12 barangkali ada yang sudah lulus tapi ada kesulitan dan sebagainya. Jangan malu, jangan gengsi, ngomong ke semeton kiri kanannya atau ke keluarganya, ke Tempe, ke Banjar, nanti kita akan bertemu bersama. Jangan sampai nanti peluang sudah ada, potensi ada, tidak tersalurkan. Banyak sekali jalurnya, ada jalur ikatan dinas dan sebagainya. Kita akan bantu. Oke, itu yang mengenai dukungan kita. Kita tepuk tangan untuk bersama yang sudah membimbing anak-anak kami bisa sampai tuntas. Mudah-mudahan mereka mengimplementasikan bekal-bekal yang diberikan. Oke. Kemudian para pengurus paslaman juga dari ketua paslaman, bendahara, pelatih tari dan sebagainya, pelatih ekskul, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan ke depan mungkin 10-15 tahun lagi mereka lah yang akan meneruskan menggemukkan kebudayaan kebijakan. Itu saja yang kita sampaikan. Selamat kepada anak-anak yang sudah lulus, berikan inspirasi yang positif kepada adik-adik kelasnya. Dan bagi para alumni, berikan inspirasi positif kepada anak-anak yang sekarang masuk ke jenjang kuliah. Kita langsung yang dinas ke 2090 yang sedang berpada Sandi, Om Sandi. Pasaman Ahmad Kejatian kita banggakan dia, para manggale, pengurus pura dan semua yang hadir ini, para guru-guru pasaman dari Yayasan Mandiri Diake ya, sangat bangga ya dengan apa yang sudah dicapai sejauh ini oleh pasaman kita, terutama pasaman Kejatian. Yayasan Mandiri Diake, Pak Mandike ini kebetulan juga pengurus beliau. Nah, ada Pak Kedi Sepedana tadi yang dia hadir, mungkin sedang ada kegiatan. Ya sedikit barangkali ya, jelas balik bahwa tadi sudah disampaikan Yayasan Mandiri Diake ini kita ditetapkan dengan SK oleh Pasaman Ahmad Kejati di bawah pemimpinan Pak Kepala Pasaman, Pak Mantike, juga mungkin pendahulunya ya yang meletakkan fondasi. Tidak mudah ya untuk bisa eksis dengan berbagai keterbatasan ya, karena kita sebagai Yayasan Mandiri itu sebenarnya perannya harusnya sama seperti yayasan pendidikan non pemerintah lain ya. Tapi kalau yayasan-yayasan pendidikan swasta lain itu kan sifatnya profit oriented barangkali ya, dari bottom up, dari bawah pemasukannya masuk ke yayasan baru didistribusikan untuk misalnya gaji guru, tenaga pendidikan, fasilitas dan lain-lain. Tapi luar biasa pasaman-pasaman di DKI Jakarta bisa mandiri sampai sejauh ini tadi yang disampaikan oleh Pak Mantike dan istri. Tetapi terlepas dari itu pasti berat ya, untuk bisa tetap harus bisa eksis menyelenggarakan satu pendidikan melingkupi dari pendidikan dasar sampai kemudian SMA gitu ya. Nah sehingga mungkin memang kalau di Yayasan Mandiri itu ada
harus ada ikatan yang guyup antara Pasraman dengan pembinanya yaitu SDHI Banjar di wilayahnya.